Seperti yang kita ketahui, Singapura adalah salah satu negara terkaya di Asia. Namun, apakah kalian tahu bahwa salah satu yang membuat negara ini menjadi sangat kaya adalah industri perjudiannya? Tempat judi di Singapura tidak hanya menarik karena fasilitasnya, tetapi juga karena beberapa di antaranya berada di atas kapal pesiar yang mewah. Tapi ada fakta menarik lain yang mungkin belum banyak orang ketahui tentang negara kaya ini. Singapura, dengan semua kemewahannya, memiliki biaya hidup yang sangat tinggi. Namun, di balik gemerlapnya kota, ada pekerja yang bergaji rendah yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Bayangkan hidup di negara dengan salah satu biaya hidup tertinggi di dunia, tapi harus bertahan dengan gaji yang sangat terbatas. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah mereka benar-benar bisa bertahan? Video ini akan menjawab semua pertanyaan itu. Jadi pastikan kalian menonton hingga akhir. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang realita kehidupan pekerja bergaji rendah di Singapura, mari kita bahas dulu sektor-sektor yang menopang ekonomi Singapura. Salah satunya adalah industri perjudian yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara ini. Singapura memiliki beberapa tempat judi terbesar di dunia, dan yang paling menarik adalah lokasi beberapa kasino ini yang berada di atas kapal pesiar. Ada 3 kapal pesiar utama yang menawarkan pengalaman berjudi di laut: Genting Dream, Superstar Gemini, dan Aegean Paradise. Masing-masing kapal ini menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengunjungnya, terutama mereka yang mencari sensasi berjudi sambil menikmati perjalanan di laut. Genting Dream yang dioperasikan oleh Dream Cruises adalah yang paling mewah di antara ketiga kapal ini. Kasino di dalam Genting Dream didesain dengan sangat modern dan menawarkan berbagai fasilitas yang memenuhi standar internasional. Ini adalah tempat di mana para pemain bisa menikmati berbagai permainan mulai dari mesin slot hingga permainan meja seperti poker, roulette, dan blackjack. Selain itu, Superstar Gemini dan Aegean Paradise juga menawarkan pengalaman serupa, meskipun dengan skala yang sedikit lebih kecil. Superstar Gemini yang dikelola oleh Star Cruises terkenal di kalangan wisatawan yang mencari kombinasi antara perjalanan laut dan hiburan judi. Sedangkan Aegean Paradise adalah kapal pesiar yang secara khusus melayani penumpang yang tertarik dengan perjudian, seringkali berlayar dari Singapura menuju perairan internasional. Mari kita fokus pada Genting Dream. Kasino di Genting Dream bukan hanya tentang permainan, tetapi juga tentang pengalaman keseluruhan yang ditawarkan. Desain dan fasilitas kasino ini dibuat untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada para pemain. Interiornya mewah dengan pencahayaan yang menciptakan suasana eksklusif. Terdapat berbagai macam permainan yang bisa dinikmati, mulai dari mesin slot yang canggih hingga meja permainan seperti poker, roulette, dan blackjack. Jenis permainan dan taruhan yang tersedia di Genting Dream sangat beragam, mulai dari taruhan rendah hingga taruhan tinggi. Ini membuat kasino ini menarik bagi berbagai jenis pemain, dari pemula hingga profesional. Setiap pemain dapat memilih permainan yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka, menjadikan Genting Dream sebagai tempat yang sempurna untuk semua orang yang ingin mencoba peruntungan mereka. Tidak hanya itu, layanan di Genting Dream juga sangat lengkap. Kasino ini dilengkapi dengan bar dan lounge eksklusif, hiburan live, dan layanan VIP yang dirancang khusus untuk tamu-tamu istimewa. Semua ini menambah dimensi kemewahan dan membuat pengalaman berjudi di Genting Dream menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Ada beberapa fakta yang tidak banyak diketahui orang, yaitu tentang bagaimana para pekerja kasar atau pekerja dengan gaji rendah bertahan hidup di Singapura. Di negara dengan biaya hidup setinggi ini, rata-rata gaji pekerja bervariasi secara signifikan. Gaji tertinggi di Singapura bisa mencapai puluhan ribu dolar Singapura per bulan, terutama untuk pekerjaan di sektor teknologi dan keuangan. Namun, di sisi lain, ada pekerja yang hanya mendapatkan sekitar 1.200 hingga 2.000 dolar Singapura per bulan, yang jauh di bawah standar untuk bisa hidup nyaman di negara ini. Bayangkan, dengan pendapatan yang begitu terbatas, mereka harus menghadapi biaya hidup yang sangat tinggi. Perumahan, makanan, transportasi, semuanya mahal di Singapura.
Misalnya, biaya sewa sebuah kamar kecil di apartemen HDB bisa mencapai 500 hingga 1000 dolar Singapura per bulan. Belum lagi biaya makanan yang juga tidak murah. Banyak dari mereka yang akhirnya harus berhemat dalam segala hal, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makan dan transportasi. Untuk mengimbangi tingginya biaya hidup, pekerja bergaji rendah seringkali harus mencari cara untuk mengatur keuangan mereka dengan sangat ketat. Beberapa dari mereka bahkan mengambil pekerjaan tambahan atau sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tetap saja hidup di Singapura dengan gaji rendah adalah tantangan besar. Sebagian besar pekerja kasar dan bergaji rendah tinggal di tempat tinggal yang disediakan oleh majikan mereka, seperti asrama atau flat HDB yang disewa bersama. Kondisi perumahan ini seringkali sangat sederhana, dengan ruang yang terbatas dan fasilitas yang minimal. Bagi pekerja migran, asrama yang disediakan seringkali diisi oleh banyak orang, dengan sedikit privasi dan kebersihan yang kadang dipertanyakan. Namun, bagi pekerja lokal dengan gaji rendah, pilihan perumahan juga tidak banyak. Mereka seringkali harus berbagi ruang dengan beberapa orang lain untuk bisa menekan biaya sewa. Ini menciptakan lingkungan hidup yang jauh dari ideal, terutama jika dibandingkan dengan standar hidup masyarakat kelas menengah ke atas di Singapura. Selain itu, banyak pekerja bergaji rendah yang harus tinggal jauh dari pusat kota untuk mendapatkan sewa yang lebih murah. Ini berarti mereka harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk mencapai tempat kerja mereka, yang tentunya menambah beban fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah Singapura menyadari tantangan yang dihadapi oleh pekerja bergaji rendah dan telah menyediakan berbagai program dukungan dan subsidi untuk membantu mereka. Salah satu program yang paling dikenal adalah Workfare Income Supplement yang memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya beli mereka dan meringankan beban hidup sehari-hari. Selain Workfare Income Supplement, ada juga subsidi perumahan yang memungkinkan pekerja dengan gaji rendah untuk mendapatkan bantuan dalam membayar sewa tempat tinggal. Program ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang tinggal di flat HDB. Bantuan keuangan lainnya juga tersedia, seperti subsidi pendidikan untuk anak-anak mereka dan bantuan kesehatan. Meskipun ada berbagai program bantuan, namun tantangan hidup di Singapura masih sangat nyata bagi pekerja bergaji rendah. Mereka harus pintar-pintar mengelola keuangan mereka agar bisa bertahan, meskipun ada bantuan dari pemerintah. Dalam kondisi ekonomi yang ketat, pengaturan anggaran menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja bergaji rendah di Singapura. Mereka harus membuat keputusan yang bijak dalam mengelola pengeluaran sehari-hari, termasuk dalam hal makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Setiap sen sangat berarti, dan kesalahan kecil dalam pengaturan anggaran bisa berdampak besar. Beberapa pekerja memilih untuk mengurangi pengeluaran dengan cara berbagi tempat tinggal atau memasak makanan sendiri alih-alih makan di luar. Ada juga yang memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti bus dan MRT yang lebih terjangkau daripada kendaraan pribadi. Ini semua adalah upaya untuk menekan biaya hidup yang sangat tinggi. Namun, meskipun mereka sudah berhemat, masih banyak yang merasa kesulitan untuk menabung atau bahkan mencukupi kebutuhan dasar mereka. Ini menjadi dilema besar, terutama ketika ada kebutuhan mendesak yang membutuhkan pengeluaran tambahan. Tantangan hidup di Singapura tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental para pekerja bergaji rendah. Tekanan untuk bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang terbatas bisa sangat menekan, dan ini seringkali menyebabkan stres yang berkepanjangan. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan juga menjadi hal yang umum di kalangan pekerja dengan gaji rendah. Akses ke layanan kesehatan di Singapura memang cukup baik, namun biaya yang tinggi bisa menjadi penghalang bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Meskipun ada subsidi kesehatan, banyak yang merasa terbebani oleh biaya pengobatan dan asuransi. Ini memaksa mereka untuk menunda atau bahkan mengabaikan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Kesejahteraan mental juga menjadi perhatian, karena banyak pekerja yang tidak memiliki akses ke layanan konseling atau dukungan psikologis. Mereka seringkali harus menghadapi stres dan tekanan sendirian,
yang tentunya berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh pekerja bergaji rendah di Singapura sangat besar, banyak dari mereka yang masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka berharap bahwa dengan kerja keras dan tekad, mereka bisa memperbaiki kondisi hidup mereka dan mencapai stabilitas finansial. Beberapa dari mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan, dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Namun, realitasnya, mobilitas sosial di Singapura tidak mudah dicapai, terutama bagi mereka yang sudah terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah. Kebijakan pemerintah yang mendukung pelatihan dan peningkatan keterampilan memang ada, tetapi tantangan dalam mewujudkan harapan tersebut tetap nyata. Akhirnya, masa depan pekerja bergaji rendah di Singapura bergantung pada banyak faktor, termasuk kebijakan ekonomi, kesempatan pendidikan, dan dukungan sosial yang mereka terima. Meskipun jalan ke depan tidak mudah, harapan tetap ada bagi mereka yang berusaha keras untuk mengubah nasib mereka. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten tentang budaya dan tradisi dari seluruh dunia, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan tekan tombol like. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.